Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Rahmananta dari kelas 2A, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir komputer saya. Dan saya akan menjelaskan apa saja rumus yang saya gunakan di sini. Oke, untuk di sheet yang pertama saya membuat kolom kode akun yang dimana ada kode akun dan nama akun guna menjadi referensi untuk sheet yang selanjutnya. Ini di sini saya udah membuat kolom yang sudah dinamai dengan COA. Jika sudah dinamai seperti ini, ia akan bersifat seperti absolut. Jadi nggak perlu diabsolutkan lagi, dia nggak akan berpindah-pindah. Baik, untuk yang sheet kedua, saya mempunyai jurnal umum. Di sini saya menggunakan beberapa rumus seperti if, concatenate, wrap, VLOOKUP, dan sum. Untuk keterangan saya menggunakan ini yang artinya kayak if, jika D6 itu ini, jika D6 sama dengan 0, maka tulisan di sini, maka concatenate ini penggabungan dua rumus. Rumus yang pertama wrap itu jika dia 0, maka tulisan di sini diulang. Ini kan spasi 5 kali agar dia menjorok seperti ini, kayak spasi gitu. Nah, rumus yang kedua VLOOKUP C6. Dia diisi dengan VLOOKUP C6 itu dapat referensi dari sini. Ya, dia lihat kodenya di sini. Referensinya dari tabel COA yang sebelumnya, tabel yang baris kedua. Itu, jika tidak, maka dia tulis sama kayak VLOOKUP C6. C6 ini dari sini dia referensinya, lalu dia ngambil dari sini angkanya, referensinya dari COA di baris yang kedua. Lalu untuk ref sendiri, ini saya menggunakan validasi data. Validasi data yang saya menggunakan daftar ini. Sumbernya dari COA tadi, dari akun sebelumnya. Dan untuk yang terakhir, di sini saya menggunakan sum. Sum itu jumlah dari D6 dari sini sampai sini. Sampai D45. Ini hasilnya. Untuk yang kreditnya di bawah juga saya menggunakan rumus sum. Baik, di sheet ini saya mempunyai referensi buku besar. Ini dari mana saya dapatkan? Dari jurnal umum. Ini saya copy, lalu saya filter di referensi. Saya pilih yang 101 aja misal. Ini akan keluar kas semua kas. Lalu saya copy, saya taruh di sini. Jadi ini hasil copy seperti itu. Karena kalau saya mau giniin semua, dia nggak akan keluar. Dia nggak mau kalau memfilter dua kolom seperti ini. Jadi saya copy satu persatu. Dan untuk di sini saya manual. Ini pakai validasi data. Ini manual. Dan ini rumus if absolute.
Jadi di sini if jika absolut 8 itu ini dari sini ke sini, dari atas ke bawah tapi diabsolutkan, kurang dari lebih dari 0, maka D9 ditambah F8. Jika tidak, F8 dikurangi E9, F8 dikurangi E9. Seperti itu, maka mendapatkan hasil seperti ini. Itu saja yang saya gunakan, dan di sini saya menggunakan validasi data. Di sini saya menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP dapat nomornya dari referensi ini, dan untuk nama-namanya saya dapatkan dari kolom COA di baris kedua. Untuk buku besar kurang lebihnya seperti itu. Lalu oh ya, mohon maaf tadi ini jurnal umumnya ada yang belum saya sampaikan. Jadi fungsinya Continet Wrap ini seperti ini. Kan jika ada tulisan di sini, dia akan mepet di sini. Nah, jika di sini nggak ada tulisan, maka dia akan kayak masuk gitu loh tulisannya. Nah, kalau di sini, jadi dia kalau kredit kan pasti di sini. Nah, di sini kan kosong, jadi dia kayak agak masuk ke dalam. Nah, berhubung ini debit, dia nggak menjorok ke dalam gitu. Ini fungsinya. Nah, di sini kalau misalnya ini 0, dia akan kosong. Sedangkan di sini kan ada angkanya. Jadi dia akan kas langsung gitu. Jadi meskipun ini diganti 105 gitu, dia akan langsung ganti. Nah, kemudahannya di situ. Baik, selanjutnya saya mempunyai neraca sebelum penyesuaian. Di sini saya menggunakan untuk kode dan nama akun saya ini kopas dari sheet akun tadi. Untuk debitnya saya menggunakan rumus SUMIF JU kriteria A7 dan ambil dari CUD. Ini CUD. Sebentar. Ini saya dapatkan dari sheet jurnal umum. Jadi sini sampai sini saya namakan JU. Sedangkan untuk JUD itu kita dapat referensi dari sini. Nah, JUD. Jadi ini SUMIF. Ini referensinya dari JU. Referensi nomornya dari A7 ini. JUD ini yang ditampilkan. Yang JUD tadi debit. Tapi yang kodenya 101 saja. Untuk yang kredit ya sama, tapi ininya JUK. Untuk yang kredit aja. Di sini saya menggunakan rumus if jika C7 ini lebih dari D7, maka C7 dikurangi D7. Ini kan lebih besar ini daripada ini, jadinya hasilnya ditaruh di sini. Jika tidak, 0. Untuk di kredit, saya menggunakan rumus kebalikannya ya. Tapi ini lebih besar debit. Baik, untuk selanjutnya saya mempunyai jurnal penyesuaian. Berikut adalah jurnal-jurnal yang digunakan di akun-akun yang digunakan di jurnal penyesuaian. Di jurnal penyesuaian saya tidak memakai rumus. Rumusnya sama seperti jurnal umum tadi. Di sini saya ngisinya manual. Mohon maaf untuk soal saya tidak cantumkan karena tidak ada, saya
punyanya langsung akunnya. Baik, selanjutnya saya memiliki neraca lajur. Di sini saya kode akun dan nama akun ini saya copy paste dari sheet akun. Untuk NS sebelum penyesuaian ini saya copy paste dari neraca sebelum penyesuaian ini, yang ininya. Lalu penyesuaiannya saya ambil dari sheet penyesuaian. Lalu NS sesudah penyesuaian. Nah, NS sesudah penyesuaian ini saya gunakan rumus if jika C7 tambah E7 lebih besar dari D7 tambah F7, maka C7 ditambah E7 dikurang D7 dikurang F7. Jika tidak, maka hasilnya 0. Begitupun ke bawahnya sama semua. Untuk yang kredit saya gunakan rumus D7 ditambah F7 jika D7 ditambah F7 lebih besar dari C7 ditambah E7, C7 tambah E7, maka D7 ditambah F7 dikurangi C7 dikurangi E7. Jika tidak, maka 0. Nah, ini kebalikannya rumus debit tadi. Nah, ini hasilnya. Untuk laporan laba rugi sendiri, saya laporan laba rugi ini saya gunakan if A7 ini if A7 lebih besar sama dengan 400, maka G7 ini dipindah di kolom sini. Jika tidak, 0. Nah, apa sih fungsinya? Karena jika ini lebih besar dari 400, kan yang masuk dalam laba rugi, dalam kolom laba rugi itu di atas 400. Di bawah 400 kan dia masuk di kolom neraca saldo. Nah, itu fungsinya dia di if kan itu seperti ini, karena tidak semua dia dipindah di sini. Nah, untuk neracanya dia ya jika kurang dari 400. Akun yang kurang dari 400 dia masuk ke akun kurang dari 400 ini dia masuk ke neraca. Akun setelah 400 dia akan masuk ke laporan laba rugi. Dan untuk ini saya menggunakan untuk ini saya menggunakan sum semua ya. Sumnya dari atas sini sampai bawah sini. Dan ini hasilnya, ini semua sum. Dan untuk ini saya menggunakan if jika ini untuk menentukan dia laba atau rugi. Kebetulan di perusahaan ini dia mengalami kerugian. Jika if ini debit di laporan laba rugi lebih besar daripada J6, maka ini dikurangin debit ini dikurangin kredit, ditaruh hasilnya di sini. Jika tidak, maka 0. Nah, ini kan keluar karena dia mengalami kerugian, maka dia ditaruh di kredit. Dan neracanya di debit ini agar ini sama sih seperti laba rugi. Seperti ini sama. Dan ini sum dari ini dan ini. Dia sum dari kedua kotak ini. Baik, yang selanjutnya juga seperti itu. Di neraca lajur mungkin seperti ini aja.
Selanjutnya ada laporan laba rugi. Di laporan laba rugi ini saya pindah yang di sini, yang di kolom laba rugi saya pindahkan ini, saya golongkan ke pendapatan jasa, beban-beban sendiri, seperti itu, dan ini hasil rugi usahanya. Untuk yang selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Ini saya copy juga. Ini saya ketik manual. Ini saya copy. Ini saya menggunakan rumus sum. Jadi ini adalah hasil dari sini. Lalu ini hasil dari sini, ini, dan ini. Baik, untuk selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Ini neraca. Seperti neraca ya. Aset saya, ini saya copy paste dari, tapi ini nge-link ya. Jadi dia copy paste dari neraca lajur juga di kolom neraca ini. Saya pindah ke sini. Nah, ini aset. Ini menggunakan rumus sum. Ini juga menggunakan rumus sum. Ini menggunakan rumus sum. Untuk ininya saya copy paste semua. Kalau nama akun-akunnya saya ketik manual. Dan selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah akun-akun yang biasanya ditutup. Ya, ini jurnal penutupnya segini. Ini saya ambil dari neraca lajur. Saya copy paste juga. Ini copy paste semua. Ini rumusnya seperti jurnal umum tadi, dan ini saya menggunakan rumus sum dari sini. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup kan tadi udah ditutup, dan ini hasil akhirnya dari saya, dan ini copy paste semua. Ini manual semua. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.